Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2381. Stephen berpikir bahwa Salah seharusnya sangat luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia begitu luar biasa, bahkan melakukan hal-hal seperti merusak ingatan. Bagaimana Anda mengutak-atiknya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Serangan pohon kehidupan di markas Illuminati akan tetap terjadi. Pada akhirnya, Su Zhenping berhasil menghentikan serangan pohon kehidupan dan membunuh penyerang Illuminati dengan menggunakan kristal Dewa Petir dan pasukan robot. Menunjuk ke tanah, kata mayat itu. Lalu, apakah ini bukan urusanku? Stephen bertanya. Kamu bisa memilikinya, atau kamu tidak bisa, itu tergantung pada apakah ada kebutuhan untuk itu, kata Su Zhenping. Artinya, Su Zhenping sebenarnya seperti NC. Dan Anda adalah seorang programmer, apa yang Anda tulis, bagaimana hidupnya? Tanya Stephen. Saya tidak terlalu banyak ikut campur, hidupnya tetaplah hidupnya, kata Su Zhenping. Oh, Stephen mengangguk. Pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, apa yang kamu alami sekarang sebenarnya diedit oleh orang lain? Kata Su Zhenping tiba-tiba. Mendengar ini, tubuh Stephen sedikit gemetar. Dan dia berkata, ini tidak mungkin mengalaminya sendiri. Hal-hal itu sebenarnya hanya disusun oleh orang lain dan diintegrasikan ke dalam ingatan Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda sepertinya pernah mengalami situasi seperti itu, yaitu gambar tertentu, pemandangan tertentu, Anda sepertinya mengalaminya. Bermimpi dalam mimpi sebelumnya. Saya pernah ke sana, kata Su Zhenping dengan setengah tersenyum. Tampaknya ada situasi seperti itu, kata Stephen. Kalau begitu pernahkah kamu berpikir bahwa itu mungkin bukan mimpi, tetapi kamu telah mengalaminya sendiri? Hanya saja ingatanmu telah dirusak, tetapi tidak sepenuhnya, meninggalkan sedikit jejak, kata Su Zhenping. Kata-kata Su Zhenping membuat Stephen berkeringat dingin. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Su Zhenping tampak masuk akal. Dia memang pernah mengalami situasi serupa dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu, beberapa hal yang dia temui dalam kenyataan sepertinya muncul dalam mimpinya. Mungkinkah ini disebabkan oleh ingatan yang dirusak dan bukan cukup bersih? Ingatanmu belum dirusak. Suara idiot itu tiba-tiba terdengar. Benarkah? Stephen bertanya. Ya, merusak memori bukanlah tugas yang mudah. Ini sangat sulit, tidak hanya untuk perusak, tetapi juga untuk yang dirusak, kata si idiot. Mendengar apa yang dikatakan si idiot, Stephen menghela nafas lega. Dia memandang Su Zhenping dan berkata, kamu sedikit jahat, mengacaukan pikiranku. Hanya bercanda, aku tidak bercanda dengan siapa pun selama bertahun-tahun, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Mari kita berhenti membicarakan hal ini, mari kita mulai bisnis. Di mana tubuhmu? Mengapa rusak? Bukankah kamu hidup selama bertahun-tahun? Tanya Stephen. Saya memang telah hidup selama bertahun-tahun. Sebenarnya kami Protoss dapat hidup lama, tetapi lingkungan bumi tidak cocok untuk kami. Inilah yang saya temukan setelah hidup di bumi selama bertahun-tahun. Pertama kali saya menginjak bumi suatu hari, tubuh saya memburuk dengan cepat. Sayangnya, saya tidak memperhatikan situasi ini. Belakangan, saya menyadari ketidaknormalan tubuh saya, tetapi saya tidak tahu mengapa tubuh saya memburuk, jadi saya mencari kemana-mana dunia. Yang disebut dokter terkenal merawat saya, tetapi mereka masih tidak bisa memperlambat laju pembusukan tubuh saya. Pada akhirnya, sebelum tubuh saya benar-benar membusuk, saya memanggil elit teratas di dunia pada waktu itu dan menciptakan Illuminati atas nama salah satu dari mereka. Kata Su Zhenping. Menciptakan Illuminati. Apa tujuanmu? Tanya Stephen.
Saya berharap dapat menggunakan kebijaksanaan semua manusia untuk membangun tubuh saya yang cukup kuat sehingga saya dapat meninggalkan bumi dan kembali ke kelompok etnis saya dalam hidup saya, kata Xu Zhenping. Oh, Stephen mengangguk dan berkata, itulah mengapa teknologi di Illuminati bertahun-tahun lebih maju dari dunia luar. Seharusnya ada hubungannya denganmu, kan? Ya. Saya membocorkan beberapa teknologi Protoss yang telah saya kuasai kepada para ilmuwan di bumi dengan cara yang sesuai, dan kemudian membantu mereka membuat terobosan di bidang teknologi, kata Xu Zhenping. Kalau begitu, apakah kamu sudah menciptakan tubuh yang kamu inginkan? Stephen bertanya. Bab 2382. Belum, tingkat teknologi Illuminati saat ini masih jauh dari menghasilkan tubuh yang membuatku puas. Itulah sebabnya aku memilih untuk memaafkanmu, kata Xu Zhenping. Oh, Stephen mengangkat alisnya. Illuminati sekarang memiliki musuh seperti pohon kehidupan, dan kekuatan bertarung dari pohon kehidupan jauh di luar imajinasiku. Rasanya luar biasa bagiku bahwa mereka dapat menembus penghalang langit. Jika pohon kehidupan itu diberikan lebih banyak dengan lebih banyak waktu untuk berkembang, saya khawatir Illuminati akan benar-benar menjadi ancaman besar bagi saya di masa depan, jadi saya memilih untuk memaafkan Anda, karena Anda juga musuh pohon kehidupan, dan kita tidak boleh berdiri di sisi yang berlawanan, kata Xu Zhenping dengan serius. Begitulah, Stephen tiba-tiba menyadari, tidak ada permusuhan hidup dan mati antara kamu dan aku bahkan memintamu sampai batas tertentu. Jadi aku memilih untuk memperlakukanmu dengan jujur, berharap untuk menukar kebenaran dengan persahabatan antara kamu dan aku, kata Xu Zhenping. Mendengar kata-kata Xu Zhenping, Stephen terdiam beberapa detik dan kemudian tersenyum. Kamu benar. Kami tidak memiliki terlalu banyak permusuhan di antara kami. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai sedikit konflik. Kontradiksi. Sekarang pohon kehidupan telah menabrak menara cahaya dan di depanmu, maka Anda dan pohon kehidupan telah mati. Ini adalah situasi tanpa akhir. Bagi saya, Illuminati dapat dianggap sebagai rekan seperjuangan yang dapat diandalkan, kata Stephen. Ya, kamu juga bisa dianggap sebagai rekan seperjuangan Illuminati yang andal, kata Xu Zhenping. Jadi mari kita lupakan masalah hari ini. Stephen bertanya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kata Xu Zhenping. Murid Stephen sedikit menyusut, dan bertanya, apa? Apa lagi yang kamu pikirkan? Saya telah menunjukkan ketulusan saya dan menjawab begitu banyak pertanyaan Anda. Saya juga berharap Anda dapat menunjukkan ketulusan Anda. Hanya ketika kedua belah pihak menunjukkan ketulusan Anda dapat menjadi rekan seperjuangan sejati, kata Xu Zhenping. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Stephen bertanya. Aku ingin sesuatu di tanganmu, kata Xu Zhenping. Apa? Obat rahasia Shen Nong, kata Xu Zhenping. Obat rahasia Shen Nong. Wajah Stephen sedikit berubah, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu menginginkan benda itu? Sejujurnya, obat rahasia Shen Nong adalah obat ajaib yang bahkan aku belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya telah mendengar tentang legenda obat rahasia Shen Nong, tetapi saya belum pernah melihat obat rahasia Shen Nong. Saya tidak tahu bahwa Anda telah mengembangkan obat rahasia Shen Nong sampai saat ini. Hal semacam itu memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan kotoran dari tubuh manusia. Saya belum pernah mengembangkan tubuh yang cukup sempurna sebelumnya, karena tubuh yang terbuat dari bahan mentah di bumi memiliki terlalu banyak kotoran. Jika ada obat ajaib untuk menghilangkan kotoran, itu mungkin membuat penelitian kita selangkah lebih maju. Langkah besar, kata Xu Zhenping. Kamu belum pernah mendengar tentang obat rahasia Shen Nong. Seharusnya tidak. Bukankah kamu datang ke kerajaan naga selama dinasti Shang? Obat rahasia Shen Nong adalah sesuatu dari dinasti Han. Kupikir itu diturunkan darimu. Stephen berkata. Meskipun saya telah ke kerajaan naga sangat awal, saya hanya tinggal di kerajaan naga untuk waktu yang singkat. Saya tidak pernah mengalami dinasti berikutnya.
Ketika tubuh saya membusuk, itu tidak akan dapat mendukung saya untuk kembali ke Solnu. Pada saat itu, saya pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam proses dunia ini, dan tentu saja saya tidak tahu bahwa hal ajaib seperti obat rahasia Senong muncul di dinasti Han, kata Su Zhenping. Ini luar biasa. Stephen mengerutkan kening. Dia selalu berpikir bahwa obat rahasia Senong mungkin diturunkan dari peradaban Protoss atau Titan. Belakangan, dia bertanya kepada si idiot, tetapi si idiot tidak tahu obat rahasia dari Senong, lalu dia yakin bahwa obat rahasia Senong adalah produk dari klan Protoss, tetapi ternyata bukan. Jadi bagaimana Kaisar Wu ribuan tahun yang lalu mengembangkan obat rahasia Senong? Dan bagaimana dengan Jins di kuburan? Banyak teka-teki muncul di benak Stephen. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk memikirkan teka-teki ini, jadi dia dengan cepat tenang dan berkata kepada Su Zhenping, bukannya kamu tidak bisa memberikan obat rahasia Senong, tetapi ada syaratnya. Syarat apa? Su Zhenping bertanya. Pertama, saya membutuhkan teknologi Illuminati untuk terbuka bagi saya tanpa syarat, kata Stephen. Ya, kata Su Zhenping. Kedua, saya perlu meningkatkan status saya di Illuminati, kata Stephen. Saya akan mengatur agar Anda memasuki majelis umum Illuminati terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengatur agar Anda menjadi wakil presiden. Jika saya menciptakan tubuh yang cukup sempurna, hari saya meninggalkan bumi akan menjadi hari Anda menjadi presiden. Illuminati, kata Su Zhenping. Ya, Stephen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ketiga, Illuminati harus bekerja sama denganku sebanyak mungkin dalam tindakan melawan pohon kehidupan di masa depan. Petik 2. Tidak masalah. Lanjut Su Zhenping. Selain itu, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya, kata Stephen. Tanyakan, kata Su Zhenping. Pertama, bagaimana keadaanmu saat ini? Stephen bertanya. Dalam keadaan keberadaan spiritual, roh saya ada di tubuh Su Zhenping. Tentu saja, saya juga bisa ada di tubuh orang lain. Kadang-kadang, saya akan mengendalikan robot. Dibandingkan dengan tubuh manusia, robot lebih mudah dikendalikan, kata Su Zhenping. Kedua, apakah kamu begitu kuat hanya karena kamu ada secara spiritual? Tanya Stephen. Ya, bagaimanapun juga aku seorang pendeta, dan aku milik kelas menengah bahkan di antara klan Protoss, kata Su Zhenping. Ketiga, pertanyaan terakhir. Stephen menarik napas dalam-dalam, menatap Su Zhenping dan bertanya, Wei Aning, apakah ini laki-lakimu? Tidak. Su Zhenping menggelengkan kepalanya. Bab 2383. Stephen memandang Su Zhenping dengan sungguh-sungguh. Saya harap Anda akan mempertimbangkan dengan hati-hati jawaban atas pertanyaan ini. Jika Wei Aning adalah milik Anda, saya harap Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, saya tidak akan mempengaruhi kerja sama kita karena masalah ini, kata Stephen dengan serius. Dia bukan milikku, aku belum pernah mendengar nama orang ini, kata Su Zhenping. Benarkah? Stephen bertanya dengan cemberut. Su Zhenping mengangguk. Yah, meskipun dia bukan orangmu, ada beberapa hal yang masih perlu kuklarifikasi denganmu, kata Stephen. Katakan padaku, kata Su Zhenping. Pohon kehidupan berasal dari organisasi buah, dan organisasi buah berasal dari adipati, dan pemimpin adipati adalah seorang pria bernama Bogut. Nama orang ini mungkin asing bagi Anda, tetapi dia Anda pasti tidak asing dengan identitasmu. Bogut adalah suku Titan yang dibawa ke bumi oleh lubang hitam bersamamu jutaan tahun yang lalu, kata Stephen. Ekspresi terkejut muncul di wajah Su Zhenping, dan tidak ada kekurangan yang terlihat sama sekali. Apakah dia juga ada di bumi? Su Zhenping bertanya. Ya, dia berubah menjadi seorang pria bernama Bogut, dan Bogut bertarung sengit denganku lebih dari setengah tahun yang lalu. Ketika aku hendak membunuhnya, Wei Aning, salah satu raja naga dari klan naga, tiba-tiba muncul dan membawanya pergi.
Baru kemudian kami menemukan bahwa Wei Aning sebenarnya setia kepada organisasi yang tidak dikenal, kata Stephen. Lalu, tanya Su Zhenping. Organisasi menculik Bogut, mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan Bogut untuk penelitian. Dalam video tersebut, mereka memotong-motong Bogut untuk membuktikan bahwa Bogut telah dibunuh oleh mereka. Saat itu, saya pikir masalah ini sudah berakhir. Tapi hanya beberapa waktu yang lalu saya menemukan rahasia besar tentang Bogut, kata Stephen. Rahasia apa? Tanya Su Zhenping. Bogut telah memahami nirwana dari teknik fisik para titan. Kamu harus tahu teknik ini, kan? Kata Stephen. Nirvana. Ekspresi serius muncul di wajah Su Zhenping, dan Su Zhenping berkata setelah waktu yang lama, aku ingat bahwa nirvana memang merupakan keterampilan fisik para titan. Bahkan jika kamu mati, kamu dapat dibangkitkan. Jadi maksudmu, Bogut memahami nirvana, apakah dia akan hidup kembali bahkan jika dia dipotong-potong? Ya, Stephen mengangguk, jika Anda memiliki kesempatan untuk melihat Bogut, atau jika Bogut ada di tangan Anda, saya harap Anda dapat membunuh dia sepenuhnya menghalangi protos Anda. Tentu saja, jika dia tidak ada di tangan Anda, maka Anda dapat berpura-pura bahwa saya tidak mengatakan itu. Oke, jika saya melihat Bogut itu, saya pasti akan membunuhnya sepenuhnya. Su Zhenping berkata dengan serius. Oke, aku sudah selesai menanyakan semua pertanyaan yang ingin kutanyakan. Drama hari ini harus diakhiri di sini. Ayo mainkan drama penutup dengan baik. Aku mungkin masih bisa berdiri di ujung kehidupan sebagai Yamada-kun. Posisi yang lebih penting di pohon, kata Stephen. Saya mengerti, kata Su Zhenping. Saat ini, pertempuran di bawah menara cahaya telah berakhir. Setelah membunuh ratusan robot, Master Super yang memblokir pintu itu akhirnya kelelahan dan terbunuh. Sejak itu, semua peserta operasi pohon kehidupan telah meninggal kecuali Pisau dan Stephen. Illuminati menggunakan warisan mereka untuk mengalahkan kemunculan pohon kehidupan yang tiba-tiba dan mempertahankan kejayaannya. Stephen meninggalkan Beverly Manor dengan sebilah pisau. Berdiri di samping tempat tidur, Su Zhenping memandangi punggung Stephen dan Dao yang pergi dari bawah, wajah normalnya mulai memucat sedikit demi sedikit. Beberapa detik kemudian, Su Zhenping mundur beberapa langkah dan duduk di sofa. Wajahnya menjadi sangat pucat dalam beberapa detik ini. Untungnya, mencoba menarik diri, akhirnya aku menggertakmu. Su Zhenping memandangi tangannya yang gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah berkali-kali lebih lemah daripada saat dia berada di puncaknya. Baru saja, untuk menakut-nakuti Stephen, dia secara paksa menarik semangatnya, menciptakan ilusi bahwa Stephen tidak terkalahkan. Untungnya, Stephen memang digertak olehnya. Dengan bantuan ilusi ini, Stephen berhasil memasuki jebakannya, tidak hanya tidak terus menguji kartu hall-nya, tetapi juga mempercayai semua yang dikatakannya. Setelah beristirahat sejenak, Su Zhenping bangkit dan keluar dari kamarnya, lalu naik lift ke lantai atas. Pintu di lantai atas terbuka, dan Su Zhenping masuk. Lapisan cahaya biru masih beriak di permukaan Yaolei Senjing yang besar. Bab 2384. Su Zhenping berjalan di depan Yaolei Senjing, memikirkannya. Tubuh Bogut perlahan muncul dari Yaolei Senjing. Karena nirvana dikenal sebagai keterampilan ilahi para titan, bagaimana bisa begitu mudah untuk dipahami? Stephen, Anda ingin menggunakan ini untuk menggertak saya dan membiarkan saya menyerahkan Bogut. Itu adalah angan-angan, ini adalah kembalinya saya ke Genji Puncak, tidak peduli apa, aku tidak bisa memberikannya padamu. Su Zhenping berkata pada dirinya sendiri, sambil mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah Bogut. Tubuh Bogut di depannya sebenarnya adalah tubuh sempurna yang dikatakan Su Zhenping. Tubuh apa di dunia ini yang lebih baik dari para titan? Dia menghabiskan banyak kerja keras, dan akhirnya berhasil menurunkan tubuh ini, untuk mengambil alih tubuh ini dan menjadi penguasa tubuh ini ketika waktunya sudah tiba.
Dan apa yang disebut waktu sudah matang, yaitu kerangka dewa terisi penuh. Pada saat itu, dia akan menarik kerangka dewa dari tubuh Stephen, dan membiarkan kerangka dewa dan tubuh Bogut menjadi satu. Pada saat itu, dia akan mendapatkan tubuh Titan yang lengkap. Dengan tubuh seperti itu, dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar angkasa, dan hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke kelompok etnis. Su Zhenping mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Yang dia lakukan hanyalah kembali ke kelompok etnisnya sendiri suatu hari dan menjadi imam salat yang hebat lagi. Pada saat ini, Bogut yang memejamkan mata di depan Su Zhenping tiba-tiba membuka matanya. Su Zhenping terkejut, dan secara naluriah ingin mundur, tetapi Bogut mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Su Zhenping tercekik karena bernafas, dan saat berikutnya, dia dengan cepat mengerahkan energi gelap yang sangat besar untuk menekan Bogut di depannya. Bogut tanpa ekspresi, dan meninju ke depan dengan tangan satunya. Bersenandung. Setelah fluktuasi yang aneh, energi gelap yang mencoba menekan Bogut benar-benar terbelah. Su Zhenping memandang Bogut di depannya dengan ngeri, dan apa yang dikatakan Stephen sebelumnya terlintas di benaknya. Bogut telah memahami nirwana dari keterampilan fisik klan Titan. Kamu, nirwana. Su Zhenping berjuang untuk mengucapkan beberapa patah kata. Aku baru tahu sekarang, ini sudah agak terlambat, kata Bogut dingin. Tidak mungkin, kata Su Zhenping dengan suara bergetar. Sedikit ejekan melintas di wajah Bogut. Selama saya tidur di nirvana, saya mengingat banyak hal. Saya harus berterima kasih karena telah menggunakan teknologi Protoss untuk membantu saya menyempurnakan tubuh saya, sehingga saya memiliki tubuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Anda berada di keadaan lemah, ini adalah kesempatan terbaikku, mulai hari ini. Milikmu adalah milikku, kata Bogut, merentangkan jarinya dan menekan kepala Su Zhenping. Kenapa? Bagaimana mungkin? Jangan. Teriak Su Zhenping dengan penuh semangat. Namun, Bogut mengabaikan teriakan Su Zhenping, dan perlahan-lahan menjauhkan tangannya dari kepala Su Zhenping saat tangan Bogut pergi, bola cahaya putih muncul di tangan Bogut. Bola cahaya putih ini digenggam oleh Bogut dengan satu tangan dan dipelintir terus-menerus, seolah-olah memiliki kehidupan. Apakah ini cara para Titan memusnahkan Protoss? Rasanya aneh sekaligus familiar, kata Bogut sambil melihat bola cahaya di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku. Sebuah suara tiba-tiba keluar dari kelompok cahaya, suaranya netral dan penuh ketakutan. Apakah itu mungkin? Bogut menunjukkan senyum ganas di wajahnya, dan kemudian menjabat tangannya dengan kasar. Ledakan. Dengan suara teredam, bola cahaya itu langsung meledak, dan aliran cahaya putih mengalir keluar dari sela-sela jari Bogut. Tubuh Su Zhenping langsung roboh ke tanah. Bogut mengabaikan Bogut di tanah dan maju sendiri beberapa langkah. Saat Bogut berjalan, suara berderak terdengar dari tubuh Bogut. Apakah ini nirvana? Bogut mengangkat tangannya. Saat ini, tangannya seperti bayi yang baru lahir. Aku menjadi lebih kuat, dan aku memiliki banyak kenangan. Ternyata aku adalah anggota keluarga Titan, dan aku terbagi menjadi dua bagian. Bogut berdiri diam dan bergumam pada dirinya sendiri, kali ini nirvana bertahan untuk waktu yang lama, dan dalam waktu yang begitu lama dia mengingat banyak hal dari masa lalu. Sekarang dia bukan lagi Bogut yang sederhana dan jahat di masa lalu, dia memiliki lebih banyak pemikiran dan tahu apa yang dia butuhkan untuk dilakukan di masa depan. Bogut seperti itu tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi Stephen, dan akar penyebab bencana ini terletak pada salah. Untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, anggota klan Protoss yang tubuhnya membusuk tetapi kesadarannya telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini memaksa Bogut, yang seharusnya dibunuh oleh Stephen, untuk tetap tinggal, dan ini juga memberi kesempatan kepada Bogut untuk nirwana. Jika Bogut telah dibunuh oleh Stephen sebelumnya, maka Stephen mungkin telah menghancurkan Bogut sejak lama. Dan menurut si idiot,
begitu tubuhnya hancur berkeping-keping, hampir mustahil untuk berpikir tentang nirvana. Sejak itu, Bogut telah benar-benar terlahir kembali, dan karena pengalamannya di nirvana dan di tempa, kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, Bogut memiliki banyak kenangan di zaman kuno. Mengandalkan ingatan ini, kekuatan komprehensif Bogut juga memiliki mencapai pertumbuhan yang sangat besar. Saat ini, Stephen tidak tahu apa-apa. Hancurkan tempat ini dulu. Bogut punya rencananya sendiri setelah istirahat sejenak. Baginya, Illuminati tidak perlu ada. Lupakan saja. Saat ini, Bogut terbatuk dari belakang. Bogut menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Su Zhenping sudah bangun. Bogut menyipitkan matanya sedikit. Sebuah rencana muncul di benaknya. Bab 2385. Apa yang terjadi? Kamu siapa? Su Zhenping menatap pria telanjang di depannya dengan ngeri dan bertanya. Dia tidak memiliki kesan tentang pria ini, dan dia tidak tahu mengapa pria ini muncul di sini, apalagi mengapa dia muncul di lantai atas Bright Tower. Kamu akhirnya bangun, kata Bogut. Apakah saya bangun? Apakah saya tidak sadar? Tanya Su Zhenping. Kamu diambil alih oleh pendeta jahat salah, dan kesadaranmu jatuh koma untuk waktu yang lama, kata Bogut. Pendeta salah. Kesadaran tubuh utama mengalami koma. Su Zhenping benar-benar bingung, dan tidak tahu apa yang dibicarakan Bogut. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda, jangan khawatir, saya akan menjawab keraguan ini untuk Anda satu persatu, kata Bogut. Kamu siapa? Apa yang terjadi? Su Zhenping bertanya dengan cemberut. Untuk waktu yang lama, selalu ada dua helai kesadaran di tubuhmu, satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah Salah. Salah adalah pendeta jahat dari keluarga Protoss. Dia menempati tubuhmu, dan yang lainnya adalah Salah. Kamu nama melakukan banyak hal yang tidak Anda ketahui, dan setelah melakukan hal-hal ini, pendeta Salah mengutak-atik ingatan Anda, membuat Anda menerima begitu saja semua hal yang tidak biasa. Kata Bogut sederhana. Su Zhenping mengerutkan kening dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan orang di depannya adalah omong kosong, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Jika kamu ingin mengetahui yang sebenarnya, turunlah dan lihatlah. Aku baru saja mendengar banyak gerakan di lantai bawah, kata Bogut, dan berjalan keluar. Su Zhenping ragu sejenak, lalu mengikuti. Setelah keluar dari ruangan, Su Zhenping berkata, Robert, segera datang kepadaku. Petik 2. Ya, Presiden. Suara robot Robert datang dari speaker berikutnya. Setelah itu, Su Zhenping berjalan ke pintu masuk elevator dan menekan elevator. Lift segera tiba, Su Zhenping masuk, dan Bogut mengikuti. Su Zhenping memandang Bogut dan tidak melakukan apa-apa lagi. Lift turun dan sampai ke lantai berikutnya, yang merupakan lantai tempat kantor Su Zhenping berada. Su Zhenping masuk ke kantornya. Begitu dia memasuki pintu, Su Zhenping tertegun. Di kamarnya, ada puluhan mayat yang tersebar di mana-mana. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Su Zhenping dengan penuh semangat. Ketika tubuhmu ditempati oleh Salah, terjadi pertempuran tragis di sini. Kamu bisa melihat darah di mayat di tanah. Pertempuran baru saja terjadi. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu harus dapat mengingatnya, meskipun pada saat itu kesadaran Anda tidak aktif, tetapi semua yang dilihat dan didengar Salah sebenarnya tersimpan di otak Anda hanya perlu mengekstraknya, kata Bogut. Su Zhenping mengerutkan kening dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun pemandangan sekitarnya mengejutkannya, ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah melihat pemandangan seperti itu dalam mimpi. Pada saat ini, banyak gambaran muncul di benak Su Zhenping. Su Zhenping tertegun. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terus muncul kembali di benak Su Zhenping seperti adegan film. Apa?
Apa yang terjadi di sini? Mengapa? Mengapa saya berpartisipasi dalam hal-hal itu, tetapi tampaknya saya berpartisipasi di dalamnya dari sudut pandang orang ketiga. Su Zhenping berkata dengan penuh semangat. Karena salah belum sempat mengubah ingatan Anda, jadi yang Anda lihat adalah apa yang dia lihat dan alami, kata Bogut. Ini. Mungkinkah seseorang benar-benar mengendalikan tubuhku? Su Zhenping bertanya dengan heran. Ya, salah menggunakan tubuhmu untuk melakukan banyak hal, tapi jangan khawatir, dia telah dibunuh olehku. Sekarang hanya ada satu kesadaran di tubuhmu, dan itu adalah kamu, kata Bogut. Su Zhenping memandang Bogut. Pria aneh di depannya memancarkan aura yang menakutkan. Sepertinya kita perlu duduk dan mengobrol dengan baik, kata Su Zhenping. Bab 2386. Aku juga berpikir begitu. Bogut mengangguk. Di sisi lain, Stephen dan Dao telah meninggalkan Beverly Manor. Stephen melihat ke belakang dan melihat ke belakang. Dari luar, Beverly Manor masih damai, tetapi hanya dia yang tahu betapa tragisnya pemandangan di lantai bawah ketika dia turun tadi. Semua penguasa pohon kehidupan terbunuh dalam pertempuran. Mereka kuat, tetapi mereka tidak tahan dengan pengepungan ribuan pembangkit tenaga tingkat Sein perang, dan karena mereka harus tetap berada di pintu masuk, mereka tidak dapat berkeliaran. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan terbesar bagi mereka. Jika Master Super ini diberi cukup ruang untuk berkeliaran, masih mungkin untuk bertahan hidup di bawah pengepungan ribuan pembangkit tenaga tingkat Sein perang. Sayang sekali semua orang ini mati di depan pintu karena misi. Lusinan pria super kuat, ditambah pria tak beraturan dari pohon kehidupan, hanya dia dan pisaunya yang mati. Stephen memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Illuminati. Ditambah dengan salah yang tinggal bersama Su Zhenping, pohon kehidupan sama sekali tidak mungkin melampaui Illuminati dalam waktu singkat, dan dia juga akan melancarkan serangan yang lebih kuat terhadap pohon kehidupan dengan bantuan Illuminati. Stephen menatap Dao sambil berpikir. Dao duduk di seberangnya, diam. Perban di wajahnya masih ada, jadi Stephen masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia tahu bahwa pihak lain itu adalah Solo. Mengapa kamu menjadi seperti ini? Stephen akhirnya menanyakan pertanyaannya sendiri setelah lama terdiam. Pisau itu tidak berbicara, dan tidak ada gelombang di matanya, seolah dia tidak mendengar atau melihat apapun. Stephen menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda alami dalam beberapa tahun terakhir ini, saya dapat yakin bahwa sekitar 1 tahun terakhir ini akan sulit bagi Anda. Petik 2. Kekuatanmu telah meningkat pesat, tetapi kamu juga tidak menjadi manusia atau hantu. Jika tebakanku benar, kamu pasti sudah memakan buahnya, kan? Tanya Stephen. Meskipun Dao tidak berbicara kali ini, dia mengangguk. Bisakah kamu menyingkirkannya? Stephen bertanya. Dao menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang sangat tua dan tidak jelas, tidak. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Dao berbicara, dan suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya punya obat di sana, yang dapat membantu Anda membuang buahnya, kata Stephen. Pisau menggelengkan kepalanya. Ini satu-satunya kesempatanmu, kata Stephen. Knife masih menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi budak Guo-Guo selama sisa hidupmu? Kamu tahu, aku bisa menyelamatkanmu kali ini, dan jika kita bertemu lagi lain kali, aku akan membunuhmu. Stephen berkata dengan bersemangat. Dao melirik Stephen, dan berkata dengan kata-kata yang sangat tenang, bunuh saja. Petik 2. Apakah kamu masih Solo yang sama yang merajalela di medan perang asing dan tidak takut pada siapapun? Stephen menekankan tangannya ke tanah dengan bersemangat. Solo berkata dengan keras dari balik bahunya. Solo, dia sudah mati, kata Dao. Mati beberapa kali, bukankah kamu masih hidup? Stephen berkata dengan penuh semangat. Knife menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya, menekan ujung jarinya ke dadanya. Stephen tertegun, mundur beberapa langkah,
dan melihat pisau itu. Dengan paku tajam di jari pisaunya, dia menekan paku pada perban dan menggaruk sedikit. Perbannya robek begitu saja. Kemudian, jari-jari pisau bergerak turun dari dada sedikit demi sedikit, dan semua perban robek di tempat yang disentuhnya. Pada akhirnya, jari pisau menyentuh pinggangnya, dan perban di bagian atas tubuhnya benar-benar robek, memperlihatkan tubuhnya. Melihat tubuh Dao, Stephen tertegun. Tubuh pisau itu penuh dengan luka bernanah. Daging dan darah dari luka-luka ini semuanya menjadi hitam, tampak sangat menakutkan. Bau busuk menguar dari luka-luka ini, membuat orang sakit. Stephen bahkan melihat bahwa di rongga perut pisau, ada tempat di mana usus bisa terlihat samar-samar. Apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan ngeri. Efek samping, kata Dao ringan. Efek samping menggunakan buah. Tapi mengapa orang lain tidak memilikinya? Tanya Stephen. Ini berbeda, kata pisau itu. Berbeda. Apakah kamu berbeda dengan buah yang mereka gunakan? Tanya Stephen. Knife mengangguk. Buah seperti ini akan membuat tubuhmu membusuk. Tanya Stephen. Knife mengangguk lagi. Stephen mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, karena semuanya seperti ini, mengapa kamu masih makan? Dao menatap Stephen, dan setelah beberapa detik, dia mengeluarkan 4 kata. Tidak ada pilihan. Petik 2. Stephen mengangkat tangannya dan melesat ke dinding di sebelahnya. Dengan keras, tanda tinju muncul di dinding. Tidak ada pilihan. Mungkinkah jika kamu tidak makan sendiri, dapatkah orang lain memaksamu untuk makan? Tanya Stephen. Pisau itu diam. Melihat diamnya Dao, Stephen berkata, kamu sudah seperti ini, jadi jangan makan buah lagi. Jika kamu makan lebih banyak lagi, kamu bisa mati. Tidak ada pilihan. Dao mengucapkan 4 kata ini untuk yang kedua waktu. Stephen memandang Dao dengan niat membunuh di wajahnya dan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku membunuhmu di sini? Terserah kamu, kata Dao. Stephen mengangkat tangannya dan meninju pisaunya. Pukulan ini kuat dan berat, dengan niat membunuh tanpa akhir. Namun, pisau itu tidak bergerak di tempatnya. Tinju itu akhirnya berhenti kurang dari 3 cm di depan pisaunya. Stephen melihat pisau itu. Pisau terdiam. Apakah ini pilihanmu? Memilih untuk menolak semuanya sendiri? Tanya Stephen. Dao melirik Stephen, dan ada sedikit perbedaan di antara matanya. Kamu dan aku sama-sama harus mengerti bahwa kita berdua tidak mungkin memakan buah untuk apa yang disebut penguatan. Kamu menyamarkan pohon kehidupan. Mereka yang ingin mendapatkan kepercayaan dari pohon kehidupan harus membayar harga. Kalau dipikir-pikir, makan buah dengan efek samping yang kuat. Buah itu harus menjadi hargamu, kan? Kata Stephen. Tatapan suram melintas di mata Dao, dan setelah hening sejenak, dia berkata, ya. Petik 2. Bab 2387. Solo akhirnya menceritakan kisahnya kepada Stephen. Isi ceritanya sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin menyelidiki organisasi buah, dan berpura-pura berkolusi dengan organisasi buah. Dengan pendalaman penyelidikan, dia menguasai banyak informasi tentang organisasi buah. Belakangan, karena kegagalan misinya, Fruit Organization memaksanya untuk memakan Fruit of Destiny. Setelah menggunakan Fruit of Destiny, tubuhnya mengembangkan kecanduan yang mengerikan pada buah tersebut. Ia menjadi semakin kuat, tetapi tubuhnya semakin terkorosi oleh buah tersebut, dan seluruh pikirannya juga sangat terpengaruh. Pohon kehidupan menggunakan buah untuk sepenuhnya mengendalikannya, dan dia sendiri menjadi preman super dari pohon kehidupan, dan kekuatannya juga dianggap sebagai yang teratas di pohon kehidupan. Ini hampir sama dengan yang saya pikirkan, kata Stephen. Ya, Solo mengangguk. Tapi meski begitu, bukan tidak mungkin menghentikan kecanduanmu pada buah. Aku punya sesuatu yang bisa membantumu berhenti, kata Stephen. Tidak perlu. Solo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menodai terlalu banyak darah orang tak bersalah di tanganku,
dan aku tidak layak ditebus, dan masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan sekarang. Menyelesaikan hal-hal itu, saya tidak akan memikirkan hal-hal lain. Petik 2. Apa? Stephen bertanya. Kamu tidak perlu tahu, kata Solo. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, Stephen menghela nafas. Untung kamu membunuh Antian, kata Solo tiba-tiba. Bagaimana? Stephen bertanya. Sebelum menjalankan misi ini, ya sudah memberiku perintah tersendiri untuk membunuhmu jika perlu, kata Solo. Oh, Stephen mengangkat alisnya, lalu bertanya, lalu mengapa kamu tidak menyerangku? Aku tidak menemukan kesempatan, kata Solo. Itu sangat disayangkan. Stephen menggaruk kepalanya dan berkata, setelah saya kembali, saya akan memberitahu orang-orang pohon kehidupan bahwa Anda telah mencoba yang terbaik dalam misi ini, berjuang sampai saat terakhir, dan akhirnya kelelahan, jadi Anda hanya bisa melarikan diri, kata Solo. Mendengar ini, Stephen menatap Solo dengan heran, dia tidak menyangka Solo memikirkan apa yang dia pikirkan. Alasan kenapa kamu berpura-pura menjadi Yamada-kun mungkin sama denganku, kata Solo. Ya, Stephen mengangguk. Ini memang cara yang bagus untuk menyelidiki pohon kehidupan, dan saya bersedia membantu Anda, tetapi saya tidak ingin Anda mengikuti cara saya, kata Solo. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata Stephen. Selama kamu bisa membuktikan kekuatan dan nilaimu pada pohon kehidupan pasti akan mendatangimu lagi. Kali ini, pohon kehidupan mengalami kerugian besar. Mereka sangat perlu memperkenalkan bakat, jadi bahkan jika Anda ragu, mereka akan bersedia menerima Anda, kata Solo. Bisakah kamu menghubungi bos pohon kehidupan? Stephen bertanya. Aku tidak bisa menyentuhnya, aku hanya preman, kata Solo. Oke. Stephen menghela nafas. Tapi aku preman teratas di pohon kehidupan, kata Solo. Oh. Stephen mengangkat alisnya, menatap Solo dengan penuh harap. Pohon kehidupan telah memperluas cadangan personelnya. Selama proses ini, ia bertemu dengan orang-orang yang mampu seperti Anda tetapi mencurigakan. Dalam keadaan seperti itu, mereka biasanya membiarkan saya mengambil tindakan, kata Solo. Biarkan kamu bergerak, apa yang kamu lakukan? Tanya Stephen. Biarkan saya melakukan tes terakhir pada pihak lain. Selama saya lulus tes saya, pohon kehidupan akan sepenuhnya menerima pihak lain, kata Solo. Mendengar kata-kata Solo, mata Stephen tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka Solo memiliki peran seperti itu di pohon kehidupan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan ujian. Setelah Anda lulus ujian, pintu ke pohon kehidupan akan terbuka sepenuhnya untuk Anda. Namun, berintegrasi ke dalam pohon kehidupan hanyalah langkah pertama. Situasi internal dari pohon kehidupan jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah adalah krisis, saya hanya berharap kamu tidak mengikuti jalan lama saya dan menjadi seperti saya sekarang, kata Solo. Stephen mengangguk dengan serius. Bab 2388. Sebenarnya, saat aku baru saja meninggalkan Beverly Manor bersamamu, pikiranku tidak seperti ini sekarang, kata Solo. Oh, Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan saat itu? Petik 2. Pikiranku saat itu adalah aku akan melaporkanmu setelah aku kembali dan memberitahu manajemen puncak pohon kehidupan bahwa Yamada-kun adalah Stephen, kata Suluo. Mengapa kamu melakukan itu? Stephen bertanya dengan curiga. Ini benar-benar akan memutuskan harapan Anda untuk bergabung dengan pohon kehidupan. Saya dapat melihat bahwa Anda membunuh orang-orang di Yasuda agar dapat bergabung dengan pohon kehidupan dengan lebih lancar, kata Solo. Mengapa kamu melakukan itu? Stephen terus bertanya. Aku tidak ingin kamu mengikuti jalan lamaku dan menjadi dirimu yang sekarang, kata Solo. Lalu mengapa kamu berubah pikiran? Stephen bertanya. Karena aku tiba-tiba menemukan sesuatu, kata Solo. Ada apa? Kau dan aku bukanlah orang yang mudah menyerah. Agar bisa bergabung dengan pohon kehidupan,
Kau berpura-pura menjadi Yamada-kun, bahkan merelakan posisimu sebagai orang nomor satu di dunia. Sayang sekali jika semuanya hilang karena kecaman saya, kata Solo. Itu masuk akal. Stephen mengangguk. Daripada usahamu sia-sia, lebih baik membantumu. Bisa sukses atau menjadi sepertiku tergantung nasibmu sendiri, kata Solo. Jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi dirimu yang sekarang, dan aku akan membuatmu menjadi dirimu yang dulu, percayalah padaku, kata Stephen dengan tegas. Solo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, kamu bisa melakukan halmu sendiri, dan kamu tidak perlu khawatir tentang milikku. Ya, Stephen mengangguk. Tidak lama kemudian, Stephen dan Solo berpisah. Stephen pergi ke bandara, sedangkan Solo pergi ke dermaga. Keduanya meninggalkan Morambik dengan transportasi. Perang antara pohon kehidupan dan Illuminati ini telah berakhir. Namun, dampak perang ini tidak akan berakhir di sini, bahkan akan terus bergejolak. Saat ini, Stephen tidak tahu bahwa salah menarik dirinya sendiri untuk menggertaknya. Namun pada akhirnya, Bogute mengambil keuntungan celah, dan Bogut, yang terlahir kembali dari Nirvana, langsung dihancurkan sampai mati, dan Su Zhenping juga tahu dari mulut Bogut bahwa dia dikendalikan oleh salah. Cerita akhirnya berjalan ke arah yang tak terkendali. Beberapa jam kemudian, Stephen berhasil kembali ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Tidak lama setelah Stephen tiba di Longguo, berita bahwa Illuminati diserang menyebar dengan cepat. Menurut berita dari dalam Illuminati, Illuminati diserang oleh orang kuat tak dikenal beberapa jam yang lalu. Kekuatan para penyerang sangat kuat, mereka dengan paksa menerobos apa yang disebut penghalang langit yang tidak bisa dihancurkan, dan akhirnya memasuki menara cahaya. Namun, di bawah kekuatan Illuminati yang kuat, semua penyerang pada akhirnya terbunuh. Tidak ada informasi identitas penyerang yang tertinggal di tempat kejadian. Penyerang ini semuanya adalah orang hilang. Mereka diidentifikasi telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan akun mereka dibatalkan. Jadi, misteri besar siapa yang memerintahkan orang-orang ini untuk menyerang markas Illuminati. Namun, dikatakan sebagai misteri, tetapi banyak orang sebenarnya tahu siapa penyerangnya, karena lebih dari setengah bulan yang lalu, pada pertemuan awal tahun Majelis Umum Illuminati, Illuminati baru saja mendaftarkan Pohon Kehidupan sebagai organisasi yang bermusuhan, dan di akhir pertemuan, Pohon Kehidupan telah diserang dalam waktu kurang dari sebulan. Apakah perlu dikatakan siapa penyerangnya? Terlebih lagi, di dunia saat ini, selain Pohon Kehidupan, tidak ada organisasi lain yang dapat memobilisasi begitu banyak orang kuat untuk menyerang markas Illuminati sekaligus. Tidak
Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.